Pernah nggak sih, minggu ini harga cabai cuma Rp30.000 per kilogram? Minggu depan tiba-tiba tembus Rp100.000. Atau harga telur dan ayam mendadak melonjak tanpa peringatan. Banyak orang mengira penyebabnya cuma satu, stok habis, padahal kenyataannya jauh lebih rumit. Di balik setiap kenaikan harga, ada rantai panjang yang saling berkaitan, mulai dari cuaca, biaya pakan, hingga kebijakan pemerintah. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya harga cabai, telur, dan ayam. Nomor 1, hukum permintaan dan penawaran. Harga pangan pada dasarnya ditentukan oleh keseimbangan antara jumlah barang yang tersedia dan jumlah orang yang ingin membelinya. Saat produksi melimpah sementara pembeli sedikit, harga turun. Sebaliknya, ketika stok berkurang tetapi permintaan tetap tinggi, harga langsung melonjak. Cabai adalah contoh paling nyata karena produksinya sangat bergantung pada musim. Nomor 2, cuaca. Hujan yang terlalu deras bisa menyebabkan tanaman cabai membusuk akibat serangan jamur. Sebaliknya, kemarau panjang membuat tanaman kekurangan air. Akibatnya, hasil panen menurun drastis. Ketika pasokan berkurang, harga di pasar otomatis naik. Satu musim cuaca buruk saja bisa memengaruhi harga selama berminggu-minggu. Nomor 3, harga pakan. Bagi peternak, biaya pakan bisa mencapai lebih dari separuh total biaya produksi. Jika harga jagung, bungkil kedelai, atau bahan baku pakan naik, biaya memelihara ayam ikut meningkat. Agar tidak merugi, peternak terpaksa menjual ayam dan telur dengan harga lebih tinggi. Nomor 4, biaya distribusi. Pangan harus berpindah dari kebun dan kandang menuju pasar. Kenaikan harga bahan bakar, ongkos transportasi, kerusakan jalan, hingga keterlambatan pengiriman bisa membuat biaya distribusi membengkak. Semua biaya tambahan itu akhirnya ikut memengaruhi harga jual. Nomor 5, momen hari besar. Menjelang Ramadan, Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru, permintaan telur, ayam, dan cabai biasanya meningkat tajam. Karena banyak orang berbelanja dalam waktu bersamaan, harga pun cenderung naik meskipun produksi tidak berubah secara signifikan. Nomor 6, penyakit pada tanaman dan ternak. Serangan hama pada cabai atau wabah penyakit pada ayam dapat mengurangi jumlah produksi. Ketika banyak tanaman gagal panen atau populasi ayam menurun, pasokan ke pasar berkurang dan harga langsung terdorong naik. Nomor 7, peran pemerintah. Pemerintah berusaha menjaga stabilitas harga melalui berbagai kebijakan, seperti operasi pasar, bantuan distribusi, cadangan pangan, hingga pengaturan impor pada kondisi tertentu. Nomor 8, peran tengkulak. Pertanian sering melewati beberapa tangan sebelum sampai ke konsumen. Semakin panjang rantai distribusi, semakin besar biaya yang ditambahkan di setiap tahap. Akibatnya, harga yang dibayar konsumen bisa jauh lebih tinggi dibanding harga yang diterima petani. Nomor 9, mengapa harga bisa turun drastis? Ironisnya, petani juga bisa merugi saat panen melimpah. Ketika hampir semua daerah memanen pada waktu yang sama, pasokan membanjiri pasar. Akibatnya, harga anjlok karena jumlah barang jauh melebihi permintaan. Kesimpulannya, naik turunnya harga cabai, telur, dan ayam bukanlah kejadian yang terjadi begitu saja. Cuaca, biaya pakan, distribusi, penyakit, musim panen, permintaan masyarakat, hingga kebijakan pemerintah, semuanya saling memengaruhi. Jadi, saat harga cabai tiba-tiba melonjak atau telur mendadak mahal, penyebabnya hampir selalu merupakan gabungan dari banyak faktor, bukan hanya karena barang sedang langka. Menurutmu, mana yang paling sering bikin dompet menjerit? Cabai, telur, atau ayam? Tulis pendapatmu di kolom komentar.